malam Om Freddy, Om Sarir. Iya, selamat malam Om Iwan, Om Sarim. Selamat Ketemu malam lagi kita, juga. tahun baru, hari baru, Ya, semangat baru. Mudah-mudahan kita banyak topik-topik baru juga dan kita bisa berbuat lebih banyak lagi, Om. mudah-mudahan. Amin. Om, malam ini kita ngobrolin soal Pemanfaatan apa, Om? sampah plastik. Pemanfaatan sampah plastik ya. Kalau nggak salah ada ini ya, obrolan sama pemenang Kalpataru DKI ya. Wah, luar biasa nih. Nah, ini gambarnya juga dipampang di situ nih. Hmm, Kita coba. Coba kita dengar dulu obrolannya seperti apa Om sama pemenang Kalpataru nih. Ya, Udah lama nggak dengar kata Kalpataru ya? iya. Hmm. eh, Coba kita lihat. Jadi ternyata ada kategorinya juga tuh. Jadi ya kita Hmm. dengerin dulu obrolannya. Dukanya lebih kepada ini ya, Pak. Masih banyak. Maaf, saya kurang gede rasanya. Masih banyak yang belum mau mendengar apa yang kita sampaikan. Terus juga dukungan dari apa ya, yang terdekat dari kegiatan bank sampah itu belum optimal. Lingkungan setempat atau memberikan ruang untuk promo sosialisasi ke masyarakat gitu. Itu yang belum kita dapat secara optimal ya. Sekolah itu masih offline dan online waktu itu ya. Terus juga kondisi untuk kita jemput sampahnya juga dari pihak nasabahnya juga sudah mulai berkurang. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin di pihak sekolah atau kantor atau komunitas itu sudah tidak ada lagi relawan yang berkenan untuk mengkoordinir sampah di lokasi tersebut. Tanya gitu ya, kamu bank sampah, iya kok muda-muda mau sih gitu. Jadi ada bahasanya, kok muda-muda mau sih. Jadi bank sampah itu adalah kegiatan tambahan untuk mengisi waktu supaya tidak pikun gitu. Padahal kalau digelutin itu dampaknya luar biasa. Dan Nah, saya juga udah merasakan gitu. Uangnya juga bisa ada gitu. betul, itu satu faktor. Jadi kalau tadinya dianggap pekerjaan buat orang pensiunan, tapi ternyata bank sampah yang bisa berkembang dan bergulir itu justru yang dikelola oleh orang-orang muda. Feeling saya sih turun ya, karena kan saya ngerasain sebagai penggiat bank sampah secara mandiri ya. Ini Ya, kita yang kita dapat CSR aja agak sulit untuk kita bisa berkembang bertumbuh, apalagi dia nggak ada support CSR. Dari ya. mana dia bisa bayar honor penggiat gitu? Yang di wilayah ibu aja dari 4 tinggal 2 ya. Jadi ya kira-kira itu juga yang terjadi di wilayah lain. Ya, jadi dua sih trennya Om. Bentar, ini Ibu Vera Novita ini selain ini yang pemenang Kalpataru ya Om ya. Iya, ini tentang Jadi selain beliau pemenang Kalpataru juga aktif di bank sampah itu ya Om. Makanya tadi obrolannya banyak tentang bank sampah ya. betul. Jadi beliau ini ketua Yayasan Pulau Kambing, ya itu yang Hmm. mewadahi Bank Sampah Gunung Mas. Mhm. Patarunya dia di kategori perintis lingkungan tahun 2017 ya. Hmm. Nah, ceritanya ini ya, sosok tentang beliau. Jadi awalnya tabungan simpan pinjam biasa, ya lalu ke koperasi ibu-ibu rumah tangga. Lalu dia melihat potensi sampah kok ternyata ada nilainya ya 2014 Hmm. Hmm. bank sampah di RW lingkungannya. Nah, beliau ini rajin mengetuk. Jadi ya kebetulan networkingnya bagus ya. Jadi peroleh beberapa CSR termasuk dari WWF ya. Jadi eh, karena nanti kita lihat kenapa sebetulnya yang nggak didukung sama CSR itu sulit sulit hidup gitu ya. Jadi ya
kalau mengenai bantuan dia bilang ya RT RW cuma merestui dan doa aja ya dari Pemda Hmm. peralatan ada, tapi beliau cermat memilih ya waktu itu memang mungkin zamannya ya waktu 2014 itu kan mesin cacah belum yang listrik jadi diesel Hmm. dia nggak mau biaya operasinya aja belum lagi gangguan lingkungannya ya. Eh, dan jadi dia cermat memilih lah ya apa yang dia fokuskan. Nah, selain Kalpataru 2017 di kategori perintis lingkungan, beliau 2022 dapat lagi penghargaan dari Wali Kota Jaktim, Bank Sampah Terbaik ya. Dan saat ini selain sebagai manajer Bank Sampah, beliau juga aktif eh, jadi motivator, community Hmm. empowerment speaker. Jadi sudah berbicara di mana-mana lah ya untuk memotivasi dan empower. Ya. Saat ini dia masih eh, lanjutkan lagi pendidikannya di jurusan teknik lingkungan ya. Hmm. Nah, Mungkin suatu saat perlu bicara banyak dengan Ibu Vera ya, ya Om ya. Khusus gitu, ini kan sangat singkat tadi ngobrolnya gitu. Mungkin teman-teman sabot, obrolan sabot juga pengen dengar langsung apa pendapat beliau, bagaimana beliau memulai sampai akhirnya kemudian memenangkan Kalpataru dan penghargaan pengelolaan bank sampah itu sendiri. Menurut saya banyak nilai-nilai di situ yang bisa di-share, bisa menjadi inspirasi buat orang-orang banyak gitu. Dan itu perlu perlu kita kita sebarluaskan gitu, inisiasi-inisiasi semacam itu. Jadi usul Om nanti kita undang secara khusus ngobrol khusus tentang Ibu Vera ini. ya kiat-kiatnya beliau yang udah Ya, sih memang aktif mengetok pintu ya, networkingnya lumayan. uh, Dari ya, Pemda networkingnya. Nanti kita lihat ada angka yang kita bicarakan. Kenapa sebetulnya eh, bank sampah banyak yang sulit hidup ya. Jadi kita sedikit tentang bank sampah dulu ya. hmm, Eh, Tujuan utamanya membantu menangani pengolahan sampah untuk dan menambah penghasilan masyarakat. Jadi acuannya Undang-Undang Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah 2012 mengenai sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Undang-undang yang mengatur tentang pengolahan sampah melalui bank sampah itu baru tahun lalu ya Pak Sarir ya keluarnya. Itu dikeluarkan berupa Permen LHK. Ya, Masih, masih cukup ya permen yang mengatur tentang pengelolaan bank sampah, pengelolaan iya, sampah pada bank sampah. Tapi mungkin nanti berikutnya kita lihat angka ya pengelolaan bank sampah menjadi oke. sebentar Om. Jadi Hmm. bank sampah ini inisiatif, bukan inisiatif, itu program pemerintah, pemerintah atau inisiatif masyarakat nih, Om Sarif. iya ini apa bank sampah itu sudah ada regulasinya dari pemerintah. Jadi Sebetulnya program pemerintah. ya, ya, karena sudah dituangkan ke dalam regulasi. Tentunya ini adalah Kalau itu program pemerintah tentunya support atau dukungannya cukup dong harusnya ya dalam rangka mensukseskan programnya itu ya. ya sebelumnya dari peraturan Menteri LHK tahun 2021 kemarin itu tentang pengelolaan sampah pada bank sampah. Ini adalah regulasi terbaru. Sebetulnya sebelumnya sudah ada. Ya. Hmm. Nah, ini yang terbaru ini lebih memperkuat sebetulnya. Mungkin gaungnya belum penuh ya untuk bisa dijalankan. Mungkin tahun Hmm. ini akan lebih diperbanyak. Ya, hubungannya tentunya kalau nanti bisa dilihat di peraturan Menteri LHK ini nomor 18 ya tahun 14. 2021, nah, Nggak, maksudnya 14 ya tahun dalam peraturan menteri itu apakah di situ disebutkan juga atau ada nggak yang menyebutkan mengenai dukungan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka pengembangan bank sampah ini? ya udah dijelaskan ada di pasal 13 bab 3 tentang Hmm. kemitraan. Oke, oke.
Sementara macam yang tadi dari yang disampaikan oleh Ibu Vera, yang dia tidak mendapatkan bantuan apa-apa kecuali dari dinas dari suku dinas ya, dari suku dinas. Dari suku ya, dinas itu dia mendapatkan peralatan yang diperlukan gitu ya. ya, ya, ya. Jadi sejarahnya juga memang diinisiasinya oleh pemerintah ya. Mulai dari permen yang sebelum 2021 ini sudah ada Jadi memang inisiasinya pemerintah ya Om Syahrir ya. Jadi program pemerintah. Jadi Hmm. kalau Ya, sampai tidak berjalan atau sampai berkurang, maka harusnya atau seyogianya pemerintah bertanggung jawab ya, itu ya harusnya ya, karena programnya kan. ya, Oh, cuma memang eh, peraturan yang baru ini lebih kepada bagaimana mengelola bank sampah. Ya, jadi aturannya tuh bank sampah. Ya, jadi di sini dituangkan ada bank sampah induk, ada bank sampah unit. Nah, kalau bank sampah Hmm. unit seperti apa spesifikasinya, tugas dan tanggung jawabnya. Bank sampah induk itu kan lebih besar, itu peraturan dan persyaratannya seperti apa, gitu. Hmm. Oke, oke. dari Presiden sendiri, ini saya cuplik dari salah satu eh, apa remarks beliau ya. Menurut saya, urusan sampah ini menjadi prioritas. Saya pengalaman sejak wali kota sampai sekarang, urusan sampah belum pernah yang namanya beres. Ini Presiden sudah mulai gregetan. Kalau kita pernah lihat beliau gregetan sebelumnya, pernah gregetan soal Pertamina lah, ya, dan beberapa kali lah. Ini sekarang beliau lagi gregetan soal sampah. Gregetannya udah kayak ini nih, udah kayak Pak Guterres ya. Udah kayak Pak Guterres gitu. Eh, udah udah mau marah. Oke, nah kita lihat ya. Jadi ini flow-nya kita ambil sepotong mulai dari konsumer aja ya. Mulai dari konsumer bagaimana sampah. Jadi seperti yang disampaikan Bu Vera juga bahwa dia itu hampir 100% lewat pengepul. Jadi nggak punya akses langsung ke recycle companies. Jadi, nah, Maaf, saya potong sebentar, Om Iwan. Tadi aturan mengenai bank sampah yang berhubungan dengan bank sampah sebelumnya itu ada di Peraturan Menteri LHK nomor 13 tahun 2012 tentang hmm, pedoman pelaksanaan reuse, reuse, dan recycle melalui bank Hmm. sampah. oh Itu reduce, udah ada. pedomannya udah ada sejak 2012 ya. Oke. eh nah, Di aturan yang baru itu. Hmm. terus recycle companies ini sendiri, ini khusus plastik ya. Ini yang kita bicarakan di sini plastik bisa menyerap 7,2 juta ton per tahun. Hmm. Ya, ya, oke lah. Mereka bank sampah atau siapapun menyalurkan lewat pengepul. Tapi kita lihat missingnya di mana ya. Jadi kita lihat berikutnya. Ya, umumnya mereka lewat pengepul lah ya yang mendistribusikan ke recycle. Ini kenyataannya yang bisa tersuplai ke mereka tuh cuma 2,3. Hmm. Nah, ya, kenapa? Ya itu data NPAP yang kita pernah bahas sejak tayangan pertama kan, 61% Hmm. sampah plastik itu tidak terkolek, 78% yang tidak 78% dari yang tidak terkolek itu ya dijadikan eh, burning lah, yang dibakar di pekarangan lah, kemudian yang langsung dibuang ke sungai. Di tayangan tentang perilaku kita ada cuplikan filmnya gitu, di beberapa Hmm. masyarakat langsung buang ke sungai dan dibuang Hmm. ke tanah tepi jalan tersapu. Ya kita tahu lah, kita udah bahas beberapa kali sebelumnya. Yang dibuang ke sungai itu berakhir di laut. Yang dibuang di jalan pun sekian persen Juga ke laut. laut juga karena akan mengalir ke Hmm. sungai. Jadi ya inilah ya, salah satu Tawangan malah pernah pernah kita tutup dengan lagu Bengan Solo untuk mengingatkan itu. Hmm, ya. Mengalir sampai ke laut ya. Dan refer ke tayangan pertama kita udah bahas missing link ini sejak tayangan pertama missing. Jadi Hmm. di tayangan bank sampah saya udah siapkan sebetulnya analisa garis besar
2, juta ton ini dan bank sampah data 2018 ada 7.000 ya Om Syahrir ya. Iya, Terlalu kecil. 7.000. 2, juta ton yang tersalurkan karena missing linknya banyak ya, kececer, dibakar, Hmm, di segala macam. Jadi yang tersuplai cuma 2,3 juta ton. hmm. Kecil buat 7.000. Makanya banyak yang ya pelan-pelan mati suri gitu. Jadi apa bulknya itu kecil, direbutin rame-rame sehingga ya gajinya kecil buat masing-masing. Jadi mereka butuh bantuan gitu. Makanya Ya, ya. Pak Ibu Vera bisa bertahan Bang Sapa Gunung Mas itu karena dia networkingnya lumayan gitu. Dia banyak dapat CSR dari sini. Karena nggak dapat CSR minus mereka. Itu Iya, dan tidak melulu plastik, Ibu Vera, kan? betul, dia tahu. Jadi plastik yang ini cuman kecil, yang gede dia main di yang lain, dia main Mm-mm. ada. Nanti kita lihat dia main di mana aja gitu ya, yang Hmm. bisa menghasilkan. Jadi, eh nah ini Indonesia Timur sepintas. Jadi 100% tergantung pada landfill. Udah ada beberapa daerah dibantu incinerator. Cuman sepintas saya dengar salah satu lokasi katanya berapa bulan udah gak berfungsi, tapi itu bukan urusan kita. Kemudian karena tidak ada recycle, juga tidak ada pemulung. Hmm. Di ini saya nanti kita angkat di tentang. Jadi kita tayangan berikutnya sebenarnya mengangkat hal-hal yang kita pernah singgung di sini. Jadi Hmm. tokoh yang menginisiasi sebuah NGO di Flores ini nanti kita angkat di ini, dan tentang bank sampah 2,5 juta ton terlalu kecil buat 7.000 bank sampah itu juga kita angkat di tayangan tentang bank sampah. Eh, jadi dibantu dikumpulin dan dimotivasi masyarakatnya, dikasih insentif gitu kalau mau ngumpulin nelayan ngambilin dari laut gitu, dikasih insentif. Mereka juga hidup dari CSR. Mereka 5 tahun dibantu CSR oleh salah satu perusahaan ya. Mereka menyebutnya funder lah ya. Ada Hmm. funder yang membiayai mereka selama 5 tahun. Jadi NGO yang berinisiatif, pemulung nggak ada, supply chain-nya nggak jalan, nggak ada bank sampah, mereka ngambilin, mereka supply ke Jawa. Oh, Kayak ini kita bicara bagian Indonesia bagian timur tuh NTB, NTT, eh, kemudian mana lagi Maluku, Papua atau hanya sap- ya. Flores aja ini? Jadi kebetulan saya tahu tentang Flores, tapi saya tahu Mm-mm. bahwa di sebagian besar mulai dari Lombok ke sana sampai ke Maluku dan Papua itu situasinya sama. Nggak ada fasilitas recycle, maka tidak ada pemulung, supply chain-nya mandek. Pemerintah yang harus ini. Jadi kebetulan kita pernah bahas Ambon ya waktu itu. Karena Mm-mm. khusus Ambon, Makassar, dan satu kota lagi itu memang ada program Clean Ocean, apa namanya, Blue Ocean, Clean City Blue Ocean gitu, yang Ya. pemerintah dibantu sama UNDP. Jadi ya ada programnya. Jadi mulai yang mendasar banget truk sampahnya aja dibantu gitu. Tapi ada satu dari anggaran APBD mereka segala macam, pengelolaannya dibina. Ada NGO juga, bahkan ada NGO yang juga nyaringin sampah plastik, sampah-sampah di sungai gitu, di Ambon. Jadi itu fokus lah karena ada program CCBO gitu, tiga tiga kota cuma Ambon, Makassar sama mana. Tapi yang lainnya kasihan sekali. Jadi kalau nggak ada Mm. NGO berinisiatif, bahkan Om Sari pernah bilang Kupang itu salah satu kota terkotor ya, masuk 5 kota terkotor di Indonesia. Jadi ya itu Ada 5. karena nggak ada olah. Karena nggak ada, Mm-mm. menurut saya ini tantangan yang menarik loh di bagian timur ini. Karena Gitu. misalkan tadi disebutkan Kupang menjadi salah satu, kita mesti cek lagi kebetulan kebenarannya.
Tapi kalau misalkan benar Kupang kebetulan ada di timur, menjadi salah satu kota terkotor gitu, tapi itu bukan berarti karena dia kotor, bukan karena tidak ada fasilitas recycle dan pemulung, karena memang pengelolaan dari Betul. pemerintah daerahnya mungkin yang kurang 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 fokus ke masalah-masalah semacam ini. Menurut saya bagus tidak ada fasilitas recycle dan pemulung selama pemerintah daerahnya itu memang eh, baik secara tata kelola sampahnya. Ya kan Ya, Om? Semakin tidak ada fasilitas recycle berarti tidak ada sampah gitu. Bagus kan? Harusnya ya. harus Gitu harus. nggak sih? Cuman ya itu sama-sama bergantungnya pada landfill gitu. Semuanya ke landfill gitu sampai ya ada solusi pembakaran. Di Bali itu kelihatannya cukup jalan ya yang incinerator yang dibantu di. Nggak, maksudnya menjadi agak agak unik nih, kita perlu mengurangi sampah. Kalau kita mengurangi sampah plastik, artinya memang tidak diperlukan pemulung dan recycle kan begitu Om. Dan otomatis di landfill juga berkurang gitu. Cuman karena kondisi sekarang belum sampai ke sana, maka landfill penuh nih gitu. Ditambah tidak ada fasilitas recycle gitu. Ya, Maka menjadi menjadi lebih 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 tidak baik atau lebih buruk ketimbang daerah-daerah lain yang kebetulan fasilitas recycle-nya ada dan pemulung juga ada atau bank sampahnya juga ada gitu. Kan begitu ya. Nah, sekarang menjadi dua nih potensialitinya. Potensialitinya adalah atau apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah potensial bisnisnya menjadi kalau gitu kita bikin aja dong recycle perusahaan recycle di sana gitu, kita bikin produk-produk yang dari bahan-bahan recycle. Itu bisa menghidupkan berapa berapa orang tuh sebagai pemulung, sebagai ya rantainya itulah ya Om Sahir ya. Kalau kita misalkan bisa bikin fasilitas recycle di timur misalnya, itu yang terlibat kan banyak tuh, pemulungnya banyak ada, jadi kemudian bank sampahnya juga ada gitu. I iya don't know. Ya. ada di. Jadi Nah, betul Om, betul Om Freddy. Saya cuma mau ngasih lihat di. Nah, di timur itu sudah ada inisiatif. Jadi di Lombok ini ada yang bikin bricks kan. Ini bahan-bahan itu kan, ya kan. bangunan dari. Nah, kita belum gali lagi nih seberapa banyak mereka bisa menyerap. Tapi katanya memang menyerap bukan cuma PET gitu. Jadi semua jenis Ya. plastik. Nah, yang supply ke mereka siapa ini Om? Nah, itu Pengepul yang kan? kita eh, belum tahu nih. Mereka Harus cari tahu. inisiatif sendiri, Ya. supply chain-nya jalannya gimana. Tapi Ah, ah. makanya. Tapi di Lomboknya juga di mana? Ini baru sepintas nanti kita cari nih. Ya, Jadi ya. eh, berangkat dari ini sebenarnya Om Sarir udah angkat deh sejak tayangan Circular Economy, Pertama, eh, tayangan kedua nih waktu kita angkat ini. tahun Jadi kedua ya. yang kebanyakan tidak di recycle itu adalah yang nomor 5 ke bawah itu tuh. Ya, jadi Hmm. stok plastik multi layer gitu karena sama sekali nggak ekonomis. Kecuali pakai teknologi yang ini seperti yang di Jawa Timur ya, bikin palet dan di Lombok bikin ini ya. Hmm. Karena nah ini asosiasi kita hanya PT dan PET dan itu cuma 7%. Kita udah bahas sejak tayangan pertama dan di tayangan Ya. recycle juga. Nah, dan yang lainnya kalau yang swasta kebanyakan mainnya di industri ya level kecil-kecil ya. Ini Hmm. eh, meja ini tuh 25 unit bisa menyerap 310 kilogram sampah. Tapi ya sampah plastik. Ya apa artinya? Kecuali kita punya beberapa ribu nih perusahaan kayak gini ya. Tapi Hmm. ya umumnya di level home industry yang lain. Kemudian kita masih ada waktu saya mau kasih lihat ini simple Masih ada 5 menit lagi Om. simple recycle yang kita percepat aja ya peralatannya. Hmm. Sim- Simple ya. Nanti Itu kita share kalau ada waktu. gimana sih cara kerjanya itu?
Gimana Jadi cara mendapatkan seratnya itu? digoreng, kemudian ditarik jadi kayak narik benang gitu. Tuh, ukurannya gimana ngaturnya? Om I- Sarir nih, orang mesin nih Om Sarir nih. Om, terangin Om. Mesti Ya didetek, itu ya itu potongan botol yang sudah dibelah itu ya dibikin sama. diseset, ada pisau di Ya, samping itu. Jadi nanti set. ditarik, disesuaikan ukurannya, mau yang lebarnya 2 mili atau 5 mili, itu bisa diatur. Hmm, Itu mudah sebetulnya, cuman ya untuk UKM atau untuk yang buat usaha-usaha yang tidak mass production sih boleh lah. Tapi kalau untuk hmm. diadu dengan skala pabrikan ya Pabrikan. tentunya nggak bakalan bisa gitu. Ya, ya, Karena harganya lebih lebih murah pabrikan kan. betul. Itu sih kayaknya untuk ini aja, untuk menampung botol-botol plastik daripada masuk ke sungai dan laut, dimanfaatkan seperti itu. Dan mungkin mungkin jadi udah bukan untuk bisnis gitu. Ada yang mau beli, syukur, nggak ya dipakai sama-sama. Mungkin seperti itu, lebih kepada itu ya. Ya betul. Itu lebih kepada bagaimana bank sampah atau penggiat manajemen sampah itu berbuat untuk lingkungan. Jadi apa yang mereka Benar. perbuat itu adalah memamerkan bahwa mereka bisa berbuat. Ya, Mhm. betul. Dan Itu ya, memberdayakan perumahan ya, ya, upaya di rumah. Mm-mm. Nah, ini itu gunung Mas, bank sampahnya Ibu Vera. Jadi dia tahu plastik kecil sekali ya. Dia mainin Hmm. buku, kardus, karena di Jakarta Timur mungkin dekat daerah industri, jadi banyak yang nampung nih kayak buku, kardus, minyak jelantah Hmm. pun lumayan gitu kan. Jadi yang lain macam-macam, cacahan kertas putih, duplex segala macam. Saya nggak tahu, tapi nah, dia sendiri kapasitasnya juga turun semenjak ini. Dia tuh pernah mencapai 56 ton. Dia sekarang tuh cuma 14,5 ton semenjak pandemi. Jadi sepertiganya tuh. Jadi dia tadi Ya, dia cuma 30% ya. nggak spesifik aja, tapi impact pandemi ada. Jadi sedangkan cuma harus 5 ton kalau mau ngirim ke pengepul. Jadi dengan sekarang cuma 14 itu paling banyak 3 kali kirim setahun kan. Hmm. Nah, kantong plastik dia tolak. Inilah kita mau angkat. Kantong plastik dan multi layers itu sebetulnya kita punya potensi. Ya ini yang kita pernah cerita di circular economy, kita angkat lagi. Cuman harus pakai aditif supaya bisa binding 100%. 100% cacahan plastik sebagai pengganti pasir ya. Hmm. Jadi dengan satu kantong itu 166 meter persegi, kalau 1 bulan kurang lebih hampir 7 kantong aditif, itu 1147 meter persegi paving block. Kita ambil contoh paving block aja ya, yang seperti ini. Sebenarnya dia bisa bikin bricks, bisa bikin bata interior gini. Dan yang terserap itu 65 meter kubik per tahun, ekuivalen dengan 50 ton ya. 65 meter kubik itu kita pernah hitung dengan berat jenisnya sama Om Sarir. Jadi kira-kira 50 ton tuh sampah multi layer dan kantong plastik kita bisa serap dan menghasilkan 13,8 kilometer persegi paving block. 13 hektar kan. 13,8 hektar ya. 13,8 hektar, 13,8 hektar paving block kan Gede lumayan loh. gede itu, dan yang diserap 50 ton ya. Jadi Hmm. eh, kalau nggak pakai aditif cuman berapa, 13 ini seperlimanya itu Iya. karena 80% masih harus plastik. Jadi ini kita perlu support nih. Nanti kalau ini kita udah jalan, saya udah woro-woro Ibu eh, Vera, kalau selama ini dia tolak multi layers, nanti kalau program kita jalan dia sanggup serap. Tapi Kasih ya buat kita. harus harus menyalurkannya produk ini cacahannya harus disalurkannya ke, tapi kita harus modalin mesin cacah Nah, disalurkan Om, ke. kita pernah pernah hitung-hitungan juga secara rupiah ya Om. Ini berapa persen lebih tinggi kalau tanpa aditif dengan menggunakan pasir? Pernah hitung kan kita ya, masalah?
Ah, ya, rupiahnya itu yang lumayan selama aditifnya masih impor. Disitulah kita butuh didukung juga nih kalau ini mau jalan. Hmm, Tapi balik lagi saya mau balik lagi ke permasalahan itu cuma 2,5 juta ton itu nggak cukup buat 7.000 bank sampah. Kenapa? Makanya pelan-pelan satu persatu mati suri gitu kan. iya, Tapi kalau ini aja nih 1 tahun untuk 13,8 hektar paving block aja udah nyerap 50 ton. Ini kan potensi nih kalau di Jawa aja kita gulirkan program ini banyak yang hmm, terserap. Banyak yang porsi yang gede itu. Porsi yang gede itu kita udah pernah bahas sejak tayangan pertama lah. Porsi yang gede itu di ya, kantong kresek sama benar. Dan mobil. itu mungkin yang perlu kita highlight, yang kita perlu tekankan terus Om kemana-mana Om, bahwa eh, program yang circular economy ini mengenai aditif ini ya Om ya, dengan penggunaan aditif ini yang kita pakai adalah multi layer dan plastik bag yang nggak terserap oleh siapa-siapa gitu loh, yang dibuang begitu saja, yang justru itu banyak gitu kontribusinya terhadap sampah di landfill maupun di laut gitu loh. Hmm, Karenanya ini menjadi penting, ini menjadi sesuatu yang bisa berkontribusi cukup baik gitu menurut saya ya, hmm, dalam hmm, rangka mengurangi membantu mengurangi penggunaan landfill, hmm, kemudian juga membantu mengurangi sampah sungai dan juga laut gitu. hmm. Ini patut kita dukung, patut kita dukung. Ya, mungkin teman-teman obrolan sabot yang tertarik ya, kembali tertarik untuk Ya, ngobrolin soal ini, bisa menghubungi salah satu di antara kita, Om Iwan lah, yang ya, kontak ya, personnya obrolan sabot, kita kita bisa diskusikan mengenai hal ini. kita cantumkan Gitu info. Om. Gitu. Hmm. Ini salah satu menurut saya ini yang perlu ditekankan itu, yaitu multi layersnya itu loh sama plastik bag, di mana itu tidak punya nilai ekonomis sekarang ini. Hmm. Kalau botol PET, botol PPT, kemudian yang apa MDPE ya, Ada. LDPE, HDPE, LDPE, kemudian HDPE itu sudah banyak dipakai orang. Bahkan yang tadi contoh misalkan Om Iwan munculkan yang 25 set bangku itu, mereka menggunakan yang HDPE tutup botol, mereka gunakannya bukan yang PTE, PPT atau PET gitu. Itu ya, Om. Saya pikir kita sepakat nih apa namanya pemanfaatan limbah plastik yang tidak punya nilai ekonomis, yaitu multi layers dan plastik bag, itu bisa terserap dengan program ini, dengan kita sebutnya apa nih, program atau proyek ini ya Om ya. Ya, ini dulu awalnya kita sebut circular economy inisiatif gitu ya. Tapi ya, Hmm. ya itulah karena kita belum import ininya, jadi sampelnya mesti terpaksa dibikin ini. Itu yang memakan waktu. Mudah-mudahan tahun 2023 ini jalannya lebih lebih mudah Om, diberi kemudahan kita jalannya. Ada teman-teman juga yang bisa bantu banyak gitu untuk jalannya program ini demi sehatnya bumi kita ini, bumi tercinta, cuma satu-satunya nih bumi kita. Kalau ada yang mau invest bikin pabrik aditifnya di sini dalam negeri lebih bagus lagi. Karena Ya, ya. ya, permasalahan kita masih agak mahal karena import itu. ya, mungkin ada teman-teman yang pengusaha yang bisa melihat potensi dari proyek ini, mungkin bisa menghubungi kami juga. Atau teman-teman yang punya teman-teman yang punya teman-teman lagi gitu, bisa menghubungi kita. Gitu Om, saya pikir obrolan kita cukup menarik. Ada dua hal yang kita bisa apa namanya eh, bisa bisa ambil dari sini, yaitu inisiatif atau inisiasinya program pemerintah yang kemudian diberdayakan oleh Ibu Vera tadi. Mudah-mudahan nanti kita punya obrolan lebih lanjut tentang Bu Vera, sehingga bisa memberikan manfaat nilai-nilai inspiratif gitu ya buat teman-teman lain. Bagaimana mengolah bank sampah, bagaimana mendapatkan CSR dari perusahaan, itu perlu trik tuh, kalau nggak biasa, nggak punya trik juga sulit gitu. Yang kedua adalah itu tadi, yaitu memanfaatkan
limbah plastik yang tidak punya nilai ekonomis menjadi sesuatu yang kita sebutnya upcycle atau downcycle itu, Om Syahril atau Om Iwan, dari multilayer menjadi paving block. Ya, Nah, upcycle. termasuk Upcycle ya. Heeh, Terus masuk kita upcycle. upcycle kan berarti mempunyai nilai yang lebih lagi gitu. Jadi dari yang tidak punya nilai ekonomis menjadi sesuatu yang punya nilai lebih gitu ketimbang sebelumnya. Itu saya pikir obrolan malam ini kita teruskan minggu depan untuk topik apa Om kira-kira terusannya dari obrolan kita? Siapkan masuk ke environmental heroes dulu karena kita ada tokoh-tokoh baru. Nanti menarik deh. Siap. Dan kita angkat Indonesia Timur lagi dan kebanyakan Siap. Kebanyakan wanita. dan baru berikutnya kita bicara bank sampah. Udah kita siapin juga. Oke, siap. Kita ketemu minggu depan, kita ngobrolin lagi soal pahlawan-pahlawan lingkungan, khususnya para wanita, para pahlawan wanita lingkungan, para wanita pahlawan lingkungan Indonesia. Minggu depan kita obrolin. Terima kasih Om Iwan, terima kasih Om Syahril.